Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Pada kali ini kita akan membahas atau latihan soal ya, prediksi soal P3K tahap 2, yaitu pada jabatan teknis dan juga guru ya. Ini lengkap dengan pembahasan, yaitu part yang ke-17. Oke, lanjut saja. Soal pertama, seorang siswa dengan kebutuhan khusus memerlukan bantuan untuk memahami materi pelajaran. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut selama pembelajaran. B. Menyediakan materi dengan format yang sesuai kebutuhan siswa. C. Melibatkan teman sekelas untuk membantu siswa tersebut. D. Mengatur jadwal pembelajaran tambahan di luar kelas. E. Menghubungi orang tua untuk memberikan dukungan di rumah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyediakan materi dengan format yang sesuai kebutuhan. Pembahasannya yaitu, langkah ini menunjukkan pendekatan yang inklusif dan konkret dalam mengakomodasi kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus. Adaptasi materi adalah prinsip penting dalam pendidikan inklusif. Soal nomor 2. Di kelas Anda terdapat siswa dengan kemampuan belajar yang sangat bervariasi. Ketika menjelaskan materi yang cukup kompleks, beberapa siswa tampak paham, sementara yang lainnya bingung. Apa langkah Anda untuk mengatasi situasi ini? A. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang sudah memahami materi agar mereka tetap termotivasi, sementara Anda menjelaskan ulang untuk siswa yang kesulitan. B. Melibatkan siswa yang sudah memahami materi untuk membantu teman-temannya melalui kerja kelompok. C. Menyediakan bahan ajar tambahan yang dapat diakses siswa secara mandiri setelah kelas selesai. D. Mengulangi seluruh materi untuk memastikan semua siswa mendapatkan pemahaman yang sama. E. Menggunakan metode pengajaran diferensiasi yang menyesuaikan tingkat pemahaman siswa. Jawaban yang paling tepat adalah menggunakan metode pengajaran diferensiasi yang menyesuaikan tingkat pemahaman siswa. Pembahasannya yaitu, diferensiasi pengajaran memungkinkan guru menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa, menjadikan pembelajaran lebih efektif dan inklusif. Soal nomor 3. Anda diberi tugas untuk menyampaikan materi menggunakan teknologi. Beberapa siswa kesulitan mengakses perangkat teknologi yang diperlukan. Bagaimana Anda memastikan pembelajaran tetap berjalan optimal? A. Membagi siswa dalam kelompok kecil agar mereka dapat menggunakan perangkat secara bergantian. B. Mengganti metode pembelajaran dengan cara tradisional tanpa menggunakan teknologi. C. Menyediakan alternatif bahan ajar berupa cetakan bagi siswa yang tidak memiliki akses teknologi. D. Mengajukan permintaan kepada sekolah untuk menyediakan perangkat tambahan bagi siswa yang membutuhkan. E. Memadukan pembelajaran teknologi dengan diskusi kelas untuk memastikan semua siswa terlibat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyediakan alternatif bahan ajar berupa cetakan bagi siswa yang tidak memiliki akses teknologi. Pembahasannya yaitu, langkah ini menunjukkan sikap responsif dan solutif dalam menjamin aksesibilitas pembelajaran. Guru tetap menjaga tujuan pembelajaran dengan memberikan alternatif yang setara. Soal nomor 4. Ibu Resti, seorang guru biologi SMA, melaksanakan pembelajaran dengan pengajaran indikator menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang tepat untuk dikembangkan menjadi soal adalah A. Menjelaskan rantai makanan pada ekosistem tertentu dan penyebab kepunahan suatu komponen akibat proses makan dan diminum.
B. Menjelaskan peran organisme tertentu dalam suatu rantai makanan yang disajikan dalam gambar. C. Memprediksi perubahan yang terjadi pada ekosistem tertentu bila salah satu komponen dalam rantai makanan punah atau berkembang dengan pesat. D. Menyebutkan organisme yang dapat menduduki bagian pada rantai makanan. E. Memberikan contoh organisme tertentu dalam suatu rantai makanan yang disajikan dalam gambar. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memprediksi perubahan yang terjadi pada ekosistem tertentu bila salah satu komponen dalam rantai makanan punah atau berkembang dengan pesat. Pembahasannya yaitu, soal ini menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS, yaitu kemampuan menganalisis dan memprediksi akibat dari perubahan suatu variabel dalam sistem ekologi. Soal nomor 5. Setelah memberikan tugas individu, Anda akan mendapati sebagian besar siswa melakukan kesalahan yang sama, menunjukkan bahwa ada miskonsepsi dalam memahami materi. Apa langkah terbaik Anda untuk memperbaiki hal ini? A. Memberikan penjelasan ulang secara menyeluruh di depan kelas dan memberikan contoh soal serupa. B. Menyampaikan umpan balik secara tertulis pada setiap tugas agar siswa bisa memperbaiki sendiri. C. Membahas kesalahan yang umum di kelas dan meminta siswa mendiskusikannya bersama teman sebangku. D. Mengadakan sesi belajar tambahan di luar jam pelajaran untuk membahas materi secara mendalam. E. Melanjutkan pembelajaran sesuai rencana dan mengoreksi pemahaman siswa secara bertahap. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan penjelasan ulang secara menyeluruh di depan kelas dan memberikan contoh soal serupa. Pembahasannya yaitu, langkah ini menanggapi secara langsung kesalahan siswa dan memberikan pembelajaran ulang secara sistematis dengan contoh konkret untuk memperkuat pemahaman. Soal nomor 6. Kamu sedang berkendara, ada seseorang yang menyeberang jalan. Lampu sekitar jalan mati sehingga jalanan menjadi gelap. Kamu akan A. Membiarkannya menyeberang dan saya tetap melanjutkan perjalanan. B. Menunggunya menyeberang dengan selamat kemudian melanjutkan perjalanan. C. Memintanya untuk menyeberang dengan cepat agar tidak tertabrak. D. Meneruskan perjalanan tanpa menghiraukannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menunggunya menyeberang dengan selamat kemudian melanjutkan perjalanan. Pembahasannya yaitu, ini mencerminkan sikap peduli, empati, dan tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain, terutama dalam kondisi gelap yang berisiko tinggi. Soal nomor 7. Anda sedang melayani antrian yang sangat panjang. Anda melihat seorang difabel ikut antri di belakang. Bagaimana tanggapanmu? A. Saya memintanya ikut mengantri sesuai aturan yang berlaku. B. Saya meminta izin untuk mendahulukan difabel. C. Memintanya dilayani di tempat prioritas. D. Saya melihat orang lain yang sedang mengantri sebelum membuat keputusan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya memintanya dilayani di tempat prioritas. Pembahasannya yaitu, memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas merupakan bentuk penghormatan dan empati sesuai etika pelayanan publik. Soal nomor 7. Anda menemukan kucing tergeletak di depan rumah. Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tanggapanmu? A. Saya menelpon dokter hewan untuk menolongnya. B. Saya membawanya ke dokter hewan. C. Saya meminta tetangga untuk membantunya sebab saya alergi. D. Saya mencari pemiliknya agar ia mendapat perawatan yang layak. Jawaban yang paling tepat adalah B. Saya membawanya ke dokter hewan. Pembahasannya yaitu, langkah paling konkret dan cepat untuk menyelamatkan hewan yang sakit adalah membawanya langsung ke dokter hewan. Ini menunjukkan empati dan tanggung jawab.
Soal nomor 9. Anda sedang dalam perjalanan untuk mengikuti seleksi P3K 2024 periode 2. Di pertengahan jalan, Anda melihat kerumunan orang disebabkan ada kecelakaan. Anda memiliki sedikit waktu sebelum tes dimulai. Anda memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Bagaimana tanggapanmu? Saya melihat korban kecelakaan kemudian melanjutkan perjalanan. B. Saya melanjutkan perjalanan untuk mengikuti seleksi P3K. C. Saya berhenti sejenak untuk memastikan korban bukan keluarga saya. D. Saya menelpon ambulans untuk menolong korban. Jawaban yang paling tepat adalah D. Saya menelpon ambulans untuk menolong korban. Pembahasannya yaitu menunjukkan empati tinggi dengan tetap memperhatikan waktu yang sempit. Menelpon ambulan adalah langkah efektif dan bertanggung jawab tanpa harus turun langsung. Soal nomor 10. Anda sedang antri di sebuah supermarket. Anda berada pada antrian kedua. Ojek online pesanan Anda mengabarkan bahwa ia telah sampai di depan supermarket. Bagaimana tindakan yang tepat? A. Mengabarkan pada ojek online untuk menunggu sebentar. B. Meninggalkan antrian dan pulang. D. Membiarkan ojek online menunggu tanpa memberikan kabar. D. Meminta kasir mendahulukan saya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengabarkan pada ojek online untuk menunggu sebentar. Pembahasannya yaitu komunikasi yang baik dan saling menghargai waktu pihak lain. Ojek online merupakan bentuk tanggung jawab dan etika sosial yang baik. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K sebelumnya ya. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Dan untuk soal-soal lainnya dapat dilihat di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.